Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya, mengenal tentang PCOS, tahu tentang PCOS, ya tahu polycystic syndrome ovarium. Nah, jadi PCOS ini adalah gangguan hormonal, ya, gangguan keseimbangan hormonal yang menyebabkan teman-teman yang menderita PCOS itu menstruasinya jadi tidak teratur, ya, bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, ya intinya menstruasi jadi tidak teratur, ya nggak jelas menstruasinya, kadang dapat kadang enggak, kadang beberapa bulan kosong baru dapat. Nah, jadi teman-teman, ya, pada penderita PCOS ini mungkin teman-teman akan menyadarinya, ya, tentang siklus menstruasinya yang agak tidak teratur, ya, ataupun yang berantakan. Nah, teman-teman, ya, kemudian kalau memang menstruasi jadi tidak teratur, ini akan menyebabkan wanita PCOS itu lebih sulit untuk hamil. Nah, yang harus digarisbawahi, ini sulit hamil, bukan berarti orang yang PCOS tidak bisa hamil. Nah, ini yang harus digarisbawahi, ya. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lakukan ini untuk meningkatkan peluang hamil bagi penderita PCOS. Teman-teman, ya, pada penderita PCOS biasanya ada kista kecil, ya, di ovarium, ya, sehingga ukurannya jadi membesar. Nah, kista ini tidak berbahaya. Nah, tetapi karena ada kista ini akan mengganggu keseimbangan hormon, ya, estrogen dan progesteron, yang akhirnya nanti menimbulkan beberapa gejala, mulai dari siklus menstruasi tidak teratur, ya, timbulnya rambut yang berlebih, kemudian juga teman-teman yang PCOS ini akan cenderung obesitas, dan bisa juga timbulnya jerawat. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau memiliki tanda-tanda ini, ya coba diperiksakan, ya, siapa tahu, ya, PCOS, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, kemudian teman-teman, pada penderita PCOS, karena hal-hal inilah yang menyebabkan sulit hamil, ataupun kalau seandainya ingin mendapatkan momongan itu agak lebih susah. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, ya, jangan sampai stres, ya, jangan sampai malah kepikiran putus asa atau enggak semangat, ya, tetap semangat, ya, tetap berusaha, berdoa, ya, jangan sampai stres, jangan sampai putus asa. Nah, karena ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan, ya, misalkan teman-teman disarankan untuk berolahraga rutin. Karena ketika teman-teman berolahraga rutin, ya, olahraga rutin, ini akan membuat tubuh bugar, ya, tubuh jauh lebih sehat. Nah, ini akan meningkatkan peluang teman-teman untuk hamil lebih tinggi. Dan juga teman-teman harus mengkombinasikannya dengan pola makan yang lebih sehat, ya, khususnya bagi penderita PCOS, agar berat badannya itu lebih stabil atau tidak berlebih. Kalau seandainya teman-teman berat badannya berlebih, ya, lemaknya banyak, ya, obesitas, nah ini akan hormonal akan lebih kacau lagi, ya. Nah, hormon estrogen itu akan lebih kacau. Nah, sehingga itu tadi, ya, siklus menstruasi jadi berantakan. Nah, jadi memang teman-teman, ya, bisa mencoba hal yang saya sebutkan tadi, mulai dari olahraga secara teratur, pola makannya dibenerin, ya, nutrisi dan gizinya ditingkatkan. Jadi teman-teman, memang olahraga ini banyak sekali manfaatnya, ya. Ini akan membuat teman-teman itu tadi nggak stres, ya, jadi terhindar dari depresi, tidur akan jauh lebih nyenyak, kemudian juga bekerja dan juga istilahnya melakukan kegiatan sehari-hari akan jauh lebih siap, lebih bugar. Nah, karena penting, ya, kalau seandainya teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman lemas, lesu, ya, ini peluang untuk hamil juga akan semakin sulit. Tetapi kalau seandainya teman-teman bugar, nggak stres, nggak depresi, ya, badan fit, ini akan jauh lebih bagus, ya, untuk meningkatkan peluang teman-teman hamil. Jadi untuk teman-teman PCOS yang sedang promil ataupun tidak, memang sebaiknya saya ulangi lagi untuk olahraga secara teratur.
tingkatkan gizinya ya, nutrisinya, jalani pola hidup yang lebih sehat. Nah, ini tidak hanya untuk supaya hormon-hormon tadi lebih teratur ya, siklus menstruasi jadi lebih bagus ya. Ini juga akan supaya tidak resistensi insulin. Nah, jadi biar insulin itu bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya siklus menstruasi jadi lebih teratur, ya tubuh lebih siap. Nah, ini teman-teman ya meningkatkan peluang untuk hamil. Jadi yang promil, yang melakukan program hamil ataupun tidak, sebaiknya lakukanlah kegiatan yang bermanfaat ini. Dok, saya nggak perlu olahraga karena saya sudah diberikan obat ataupun suplemen dari dokter spesialis. Nah, ini nggak tepat ya. Karena kalau seandainya teman-teman nggak olahraga, hanya mengandalkan suplemen, ya ini agak sulit. Tetapi kalau teman-teman mengkombinasikannya, misalkan dengan suplemen yang diberikan oleh dokter, dikombinasikan dengan olahraga yang teratur, kemudian dengan pola makan yang jauh lebih sehat, yang berat badan berlebih diet, ya, nutrisi dan gizi dari makanan ditingkatkan. Nah, ini akan jauh lebih bagus ya, karena mengkombinasikan dengan pola yang lebih sehat. Misalkan teman-teman diberikan ya pil KB ya untuk meningkatkan peluang hamil. Kok pil KB, Dok? Nah, jadi teman-teman, pada penderita PCOS ya ada penelitian mengatakan kalau menggunakan pil KB ini hormonal jauh lebih seimbang ya, ataupun hormon jadi lebih stabil. Jadi ini bisa meningkatkan kesuburan bagi penderita PCOS. Ada juga penelitian yang mengatakan manfaat olahraga bagi penderita PCOS itu lebih besar ya untuk meningkatkan peluang hamil ketimbang hanya mengkonsumsi pil KB saja. Nah, jadi teman-teman ya, olahraga ini memang sangat bagus sekali, sangat besar sekali manfaatnya bagi penderita PCOS ya, apalagi kalau seandainya mengalami penurunan berat badan yang kontinu ya, sehingga baik hormon reproduksi dan metabolisme dari wanita tersebut jauh lebih seimbang ataupun jauh lebih bagus. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya nanti siklus menstruasi jadi teratur ya, jadi lebih baik. Nah, ini teman-teman akan memudahkan untuk menentukan masa ovulasi teman-teman, masa subur teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa memprediksi kapan ya harus melakukan hubungan. Nah, ini akan lebih memudahkan ataupun meningkatkan peluang hamil. Dok, apa olahraga yang disarankan bagi penderita PCOS? Nah, teman-teman ya, sebenarnya olahraga apapun itu bagus ya untuk penderita PCOS. Nah, tetapi saya sarankan teman-teman bisa memilih olahraga jalan kaki, lari, ya, yoga, bersepeda. Nah, ini bisa teman-teman lakukan, ataupun mau berenang ini juga boleh. Nah, tetapi yang paling penting teman-teman, ketika melakukan olahraga itu sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman. Jangan terlalu memaksakan, ya, jangan terlalu berlebihan. Ataupun teman-teman sengaja memilih olahraga yang intensitasnya berat ya, apalagi kalau baru pertama kali, ini nggak boleh. Pelan-pelan dulu seperti naik tangga. Nah, kalau seandainya teman-teman olahraganya berlebihan, ini malah akan mengacaukan metabolisme teman-teman ya, karena tubuh bisa stres. Tubuh butuh waktu juga untuk istirahat ya. Kalau seandainya tubuh dipaksa terus untuk olahraga, nggak dikasih waktu istirahat, ini juga nggak boleh. Nah, olahragalah misalkan 3-5 kali dalam waktu 1 minggu, atau 150 menit dalam waktu 1 minggu. Nah, ini bisa teman-teman ingat ya, bisa teman-teman terapkan. Oke teman-teman, ya, bagi penderita PCOS tetap semangat, lakukan yang terbaik dan berusaha berdoa. Nah, jadi jangan pernah stres ataupun depresi ataupun putus asa. Nah, ini malah merugikan teman-teman sendiri. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Salam sehat, sampai jumpa.